Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali dalam ibadah Minggu pagi hari ini. Mari saudaraku, kita akan masuk dalam ibadah kita hari ini. Saya mengundang kita semuanya untuk satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kalau pagi hari ini kami kembali bisa berkumpul bersama-sama, kami kembali bisa berjumpa, bersekutu bersama-sama beribadah kepadamu. Mari Bapa, hamba mau mengundang kuasa-Mu yang turun di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, aku minta belas kasihan-Mu lebih lagi, pertolongan-Mu, pengampunan-Mu lebih lagi. Biarlah Roh-Mu saja yang terus berkuasa di tengah-tengah kami. Tuhan memberkati ibadah kami pagi hari ini ya Bapa. Siapapun yang ikut bergabung dalam ibadah pagi hari ini, biarkan urapan-Mu mengalir ya Bapa. Jangan ada satu pun terlewatkan. Biarkan semuanya mendapatkan kekuatan yang baru, pertolongan, penghiburan yang daripada-Mu. Roh Kudus ambil alih sepenuhnya ya Bapa. Kami yang melayani, semua yang tergabung beribadah, Tuhan jamah semuanya, kuasai dengan Roh-Mu, bungkus dengan kuasa darah kudus-Mu, dan segala kekuatan yang bisa dalam bentuk apapun yang mau menghambat, menghalangi, mengintimidasi ibadah kami, dipatahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Berkuasalah atas ibadah kami dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya. Hamba serahkan sepenuhnya hanya kepada-Mu saja. Roh Kudus yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita mau angkat pujian kita yang pertama. Kita mau katakan, Yesus kau sungguh baik. Kita angkat pujian ini sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan atas kebaikannya dalam hidup kita. Mari saudaraku katakan, Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Amin. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kan yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Kita mau angkat pujian ini dari awal saudaraku. Lebih sungguh lagi katakan, Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Amin. Yesus namamu indah Bapa. Namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Katakan, ku mau memujimu, ku mau memujimu. Amin Bapa. Ini kerinduan hati kami pagi hari ini Bapa. Kami
Kami mau buka hati kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kekuatan-Mu Bapa. Haleluya, kemuliaan hanya sekali lagi katakan dengan lebih sungguh, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, sampai layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, kemuliaan hanya sekali lagi katakan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Benar ya Bapa, ini kerinduan hati kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan kalau kami merenungkan hidup kami, kalau kami merenungkan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Engkau begitu baik buat kami Tuhan Yesus. Engkau begitu mengasihi kami ya Bapa. Engkau selalu mengajari kami, mendidik kami, Engkau selalu mengingatkan kami. Inilah kami Tuhan Yesus. Kami mau datang lebih lagi kepadamu, kami mau buka hati kami lebih lagi. Tuhan Yesus, tuntun kami lebih lagi ya Bapa. Mari Bapa, kemunang kuasa-Mu terus bekerja di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kau yang melihat keberadaan setiap anak-anak-Mu, siapapun yang datang beribadah Tuhan Yesus pagi hari ini, Kau tahu ya Bapa apa yang menjadi keadaan anak-anak-Mu, Kau tahu ya Bapa. Mari biarkan Roh-Mu mengalir lebih lagi, biarkan kuasa-Mu bekerja lebih lagi. Mari saudaraku, saya mengundang kita semuanya bangkit berdiri. Mari buka hatimu lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan pagi hari ini. Bawa hidupmu kepada Tuhan, sembah Dia lebih lagi saudaraku, karena hanya Dia satu-satunya yang dapat diandalkan, hanya Dia satu-satunya yang bisa menolong kita. Mari kita mau angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh, sambil mengangkat tangan kita mau katakan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kuandalkan, amin. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita mau angkat pujian ini dari awal. Kita mau katakan, Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya berharap. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia, amin Bapa. Waktumu selalu yang terbaik, Engkau Tuhan sandaranku, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap pada, amin. Sambil mengangkat tangan katakan, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, amin. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang
sungguh-sungguh katakan Engkau Tuhan yang setia. Engkau benar Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang setia atas hidup kami ya Bapa. Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, melepaskan kami. Waktu-Mu yang selalu terbaik atas hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk menyerah Tuhan Yesus. Ajar kami untuk percaya ya Bapa. Ajar kami untuk lebih lagi berharap Tuhan Yesus. Ajar kami Bapa untuk kami bisa duduk diam di hadapan-Mu Bapa. Untuk kami menyerah sambil mengangkat tangan satu-satunya. Amin Yesus. Kau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Roh Kudus tuntun kami lebih lagi Bapa supaya kami benar-benar bisa menyerah di hadapan-Mu. Haleluya Yesus. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihanku. Sekali lagi satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Amin Yesus. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andal. Amin Bapa. Satu-satunya yang ku percaya Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita sembah. Haleluya. Engkau kekuatan kami, kami bersyukur padamu Bapa. Kami berserah padamu Tuhan, kami berharap padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau, kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Mari sembah Dia lebih lagi saudaraku. Buka hati lebih lagi, angkat suara bagi Dia. Tinggikan Dia, Dia layak disembah, Dia layak dipuji, Dia layak diagungkan. Hanya Yesus, hanya Engkau saja Tuhan. Kami percaya padamu, kami berharap padamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu, Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau pengharapan kami, Kau segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sambil mengangkat tangan kita katakan satu-satunya,
Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andal, amin. Satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan Engkau Tuhan memberkati. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus, saudaraku. Terima kasih Tuhan. Benar ya Bapa. Kami percaya dan kami berharap Tuhan Yesus. Inilah hati kami ya Bapa. Inilah hati kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau terus datang, kami mau terus menyembah, kami terus membuka hati kami di hadapan-Mu. Kami mau terus bersyukur karena kami percaya kepada-Mu ya Bapa. Biarlah seperti pujian ini Bapa, biarlah benar-benar hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Hanya Engkau satu-satunya yang menjadi sumber pengharapan, sumber kekuatan, sumber kedamaian, bahkan sumber sukacita dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kepada-Mu. Pagi hari ini kami mau terus membuka hati kami mau terus datang kepada-Mu ya Bapa. Kami mau bersuka cita di hadapan-Mu, kami mau tinggikan Engkau, kami mau muliakan Engkau. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ya, puji nama Tuhan saudaraku ya. Sekalipun kita masih ibadah online, tapi kita mau tetap bersuka cita, kita mau tetap kuat karena kita percaya Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita mau lebih lagi memuji Tuhan sambil kita bertepuk tangan. Kita mau datang ke bait-Nya Tuhan saudaraku. Kita mau datang dengan hati bersyukur. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Datanglah ke bait-Nya. Semuanya sambil bertepuk tangan, kita angkat pujian ini saudaraku. Katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kita angkat pujian ini dari awal, katakan, datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Amin. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersorak-sorai, bersyukurlah. Amin. Sambil kita melambaikan tangan, kita mau bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Sekali lagi katakan, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik.
bersyukur saudaraku buat kebaikan Tuhan ya. Pagi hari ini juga kita mau terus memuji Tuhan saudaraku. Kenapa? Karena Yesuslah kekuatan kita. Dia yang mengangkat kita, Dia yang menolong kita saudaraku. Dia yang menopang kita. Mari kita angkat pujian kita yang kedua dengan sukacita. Kita mau katakan, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Amin saudaraku ya. Mari kita mau angkat pujian ini, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus kekuatan kita. Ayo kita angkat pujian ini bersama-sama, katakan, Yesus kau kekuatan. Sambil bertepuk tangan, kita katakan, Yesus kau kekuatan. Yesus kau kekuatan di hidupku, amin. Takkan gentar langkahku, takkan gentar langkahku, amin. Kau angkat tanganku, kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, lembah yang kelam, lembah yang kelam kan ku lewati. Sebab engkau sertaku, sebab engkau sertaku, amin. Dengan imanku, dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa siapa? Oleh kuasa Yesus. Ku angkat tangan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Allahmu berkuasa, surga bumi nyatakan, bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, ku sakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya, amin. Ya, kita mau angkat pujian ini dari awal dengan lebih semangat lagi saudaraku. Dia kekuatan kita. Katakan, Yesus kau kekuatan di hidupku. Yesus kau kekuatan di hidupku, amin. Takkan gentar langkahku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku, kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, lembah yang kelam, lembah yang kelam kan ku lewati. Sebab engkau sertaku, amin. Dengan imanku, dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa Yesus, oleh kuasa Yesus. Sambil mengangkat tangan, sampaikan tanganku, angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, ku katakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa. Lebih semangat lagi, ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, amin. Surga dan bumi menyatakan. Ku angkat tangan, ku angkat tangan, kau nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa. Sekali lagi ya, ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Amin. Surga bumi nyatakan, amin. Kita mau mengangkat tangan buat Tuhan saudaraku. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Ya, puji Tuhan ya.
Kita bisa bersyukur karena kita punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Kita bisa bernyanyi pasti karena kekuatan Tuhan juga. Amin saudaraku. Mari kita mau teduhkan hati kita saudaraku. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Saya mau mengajak kita semuanya satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus. Biarlah setiap pujian penyembahan ini mengingatkan kami Bapa, meneguhkan iman kami bahwa Engkau Tuhan yang baik atas hidup kami. Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau Tuhan yang terus menolong menuntun kami sampai saat ini ya Bapa. Kalau sebentar juga Tuhan Yesus kami mau menerima bagian dari firman-Mu. Mari Bapa, biarkan Roh-Mu saja yang berkuasa penuh, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarkan pengurapan-Mu atas hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran-Mu, menyatakan kuasa-Mu yang akan terus menuntun, menolong, membebaskan, menyelamatkan. Berkati siapapun yang bergabung untuk mendengarkan firman-Mu pagi hari ini Bapa. Kuduskan setiap hati, kuduskan setiap telinga. Tuhan tuntun untuk bisa menerima yang daripada-Mu. Apapun itu yang membuat berlawanan, yang membuat tidak bisa mendengar, yang membuat tidak bisa menerima, dipatahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mau siapkan hati kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita angkat pujian kita. Kita mau katakan, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Mari angkat pujian ini saudaraku. Katakan, sering ku tak mengerti. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya. Kita angkat pujian ini dari awal. Saya mengundang kita semuanya bangkit berdiri saudaraku. Kita angkat pujian ini kembali. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang selam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya. Serahkan diri, genapi karya. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Saya persilahkan kepada hambanya untuk menyambut firman Tuhan. Mari saudaraku, kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Yesus, kami bersyukur kepadamu. Biarlah Tuhan kami terus menikmati hari-hari kami, karena Engkau ada bersama dengan kami. Untuk itu biarlah Tuhan kami boleh dipuaskan, kami boleh dikenyangkan Tuhan oleh karena kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami benar-benar mendapatkan Kau selalu dalam kehidupan kami, karena hanya Engkau Tuhan yang kami butuhkan, yang sanggup memenuhi, yang sanggup mengubah, memulihkan keadaan-keadaan kami ya Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang berkuasa, Roh Kudus Engkau yang tuntun, Roh Kudus yang kuasai kami semuanya. Biarkan kami di dalam ibadah kami Tuhan, kami bisa duduk tenang, kami bisa duduk diam, kami juga bisa mendengarkan kuasa
yang berasal dari firman-Mu ya Tuhan. Kami bisa menerima firman-Mu, kami bisa menerima kuasa-Mu, kami bisa menerima lawatan-Mu. Pakai juga hamba-Mu Tuhan, kuduskan, sucikan untuk menyampaikan isi hati-Mu, jemaat-Mu juga Tuhan. Engkau yang sudah persiapkan, biarlah Tuhan mendapatkan kasih dan anugerah-Mu, pertolongan dan perlindungan-Mu Tuhan, untuk bisa menerima lawatan-Mu, jamahan-Mu Tuhan, sehingga semua bisa diubahkan, semua bisa dipulihkan, bahkan semua bisa menerima yang daripada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Bapa, Engkau berkuasa atmosfer lingkungan kami, Engkau berkuasa atas seluruh ibadah kami, dan Engkau berkuasa atas hamba-Mu, umat-Mu Tuhan, dimanapun berada, untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mau sambut firman Tuhan, hikmat, marifat, wajan ilahi atas hamba-Mu, atas umat-Mu juga Tuhan, sehingga kami semua diberikan pengertian-pengertian yang baru, hikmat yang baru, bahkan kami diterangi lebih lagi ya Tuhan, dan Roh Kudus bekerjalah di tengah-tengah kami. Engkau pakai hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, dan nyatakan kebenaran-Mu Tuhan lewat mulut bibir hamba-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku sekalian. Salam semuanya. Biarlah kita selalu bisa mendapatkan hidup yang bukan lagi hidup yang biasa, tapi kita terus bisa mendapatkan hidup yang luar biasa karena kita ada bersama dengan Tuhan. Untuk itu saudaraku, di dalam ibadah-ibadah kita, supaya kita juga bisa semakin memahami maksud dan kehendak Tuhan, kita juga semakin dewasa di dalam rohani kita. Jadi bukan sekedar yang duniawi yang kita butuhkan. Kenapa? Karena sering saudaraku yang kita lihat hanya dunianya saja. Yang dilihat hanya keadaan-keadaan yang manusia lihat. Kita butuh saudaraku tahu, ya, kita butuh memahami bahwa Tuhan kita sebenarnya bukan berlaku lamban, tidak adil, atau bahkan tidak peduli. Tuhan kita itu sangat peduli, memperhatikan, luar biasa. Untuk itu, saudaraku, kita nggak bisa mau menjadikan Tuhan itu sesuai dengan pengertian kita. Justru kita yang harus mengerti, kita yang harus mengenal Tuhan. Jadi kita nggak bisa menuntut Tuhan. Tuhan sudah lebih dulu tahu. Untuk itu siapa yang beribadah, kita harus belajar mendewasakan rohani kita, mengenal Tuhan dengan benar. Kenapa? Supaya hidup kita bisa diselamatkan. Untuk itu Tuhan Yesus selalu memberikan pengajaran-pengajaran, dan siapa yang menjadi muridnya, ya kita yang harus belajar saudaraku ya. Jadi jadilah murid yang mau belajar, yang mau mengerti, dan sampai dewasa. Di sini firman Tuhan diambil dari Lukas 12 ayat 1 sampai 12 juga saudaraku ya. Lukas 12 ayat 1 sampai 12. Di sini tentang pengajaran saudaraku ya, pengajaran ya dikatakan di sini pengajaran khusus bagi murid-murid. Jadi bagi murid-murid di sini artinya apa? Ya orang-orang yang mau mengikut Tuhan selama-lamanya ya. Yang mau percaya Tuhan selama-lamanya. Sampai bisa mendapatkan hidupnya di hadapan Tuhan. Jadi bukan mendapatkan duniawinya saudaraku ya. Kalau dapat duniawi itu firman Tuhan dikatakan juga ya jangan khawatir tentang apapun juga. Ya, orang-orang percaya itu enggak khawatir saudaraku ya. Orang-orang percaya itu enggak memikirkan yang duniawi. Kenapa? Karena duniawi ini semewah apapun, sebesar apapun, itu semuanya lenyap. Tetapi firman Tuhan itu titiknya pun enggak bisa dihapuskan. Jadi kalau dibilang murid-murid, kita harus belajar dengan tekun, belajar dengan teliti. Untuk apa saudaraku ya? Untuk mendapatkan kebenaran itu yang semurni-murninya, seasli-aslinya. Kenapa? Karena dunia ini ya banyak yang menyilaukan saudaraku, sehingga mau hamba Tuhan, mau jemaat pun bisa goyah, bisa terpengaruh, bisa terbawa. Kenapa? Karena dunia ini menyilaukan orang-orang. Makanya kalau Tuhan ya menunjukkan ya apapun itu bisa membuat saudaraku enggak kenal Tuhan. Makanya ada yang orang kaya enggak
susah masuk dalam kerajaan surga. Ya, ahli-ahli Taurat, saudaraku ya. Orang-orang Farisi itu orang-orang yang ahli di dalam firman Tuhan sepertinya. Tuhan tidak membutuhkan yang kata dunia ini sepertinya ahli, hebat, atau bahkan mungkin bagus secara dunia. Tetapi yang kita butuhkan dan yang Tuhan kehendaki, ya pertobatan-pertobatan. Ya pengenalan-pengenalan kita akan Tuhan itu yang perlu sampai benar-benar dewasa. Dan akhirnya kita itu bisa betul berhubungan dengan Tuhan. Ya, kalau saya secara pribadi, saudaraku, apa yang saya utamakan? Pertobatan saya. Ya, pertobatan saya. Lalu yang kedua, pelayanan saya. Itu aja, karena pelayanan dan pertobatan itu berhubungan buat saya. Dengan pertobatan saya lah saya bisa melayani, saya juga bisa diselamatkan. Jadi pelayanan buat saya sarana nomor satu buat saya untuk bertobat. Jadi saya tidak terlalu mungkin seperti orang lain, mungkin bagaimana caranya supaya gereja ini tampak hebat. Yang saya mau tampakkan itu pertobatan saya. Perkenanan Tuhan akan hidup saya. Kalau saya sudah berkenan, buat saya itu yang paling penting. Lalu berikutnya pelayanan saya. Ya, saya nggak mau, saudaraku, karena saya udah banyak pengalaman pelajaran ya, saudaraku ya. Bagaimana hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Dalam penglihatan-penglihatan tertentu, saudaraku, ternyata jauh dari Tuhan. Enggak berkenan sama Tuhan. Dan juga tidak dikasihi Tuhan. Nah, itulah, saudaraku, gimana caranya kita bisa mendapatkan perkenanan hidup kita di hadapan Tuhan. Saudaraku harus tahu gimana kita hidup iman kita. Jadi di sini Tuhan Yesus mengajarkan ya kita itu dimuridkan. Jadi kalau dimuridkan, saudaraku, ada pembelajaran ya, ada waktunya mendengar, ada waktunya belajar. Sampai kita bisa jadi itu, saudaraku ya. Itu benar-benar memang kita harus mendengarkan. Jadi murid naik kelas, bahkan sampai sukses. Saudaraku, itu hasil mendengarkan. Jadi bagaimana kita yang menjadi murid? Tentu menjadi pendengar nomor satu. Nomor dua, kita belajar. Ya, baru nomor tiganya praktek. Kapan bisa berhasil? Tentu kalau praktek kita juga benar, saudaraku ya. Kalau prakteknya nggak benar, ya saudaraku, itu nggak akan bisa melihat keberhasilan. Nah, keberhasilan di sini ditentukan, ya saudaraku, ya banyak ya, pengalaman, pendewasaan, dan pengetahuan-pengetahuan yang didapat juga bukan hanya di satu sisi, tetapi banyak. Yang dibilang pengalaman berarti memang didapat dari berbagai hal ya, saudaraku. Jadi kalau kita justru kita itu didewasakan dari apa, saudaraku ya? Apa yang kita dapatkan ya, firman Tuhan, bahkan apa yang kita dapatkan pengetahuan-pengetahuan, pengalaman pribadi dengan Tuhan, mungkin juga banyak yang kita alami, saudaraku, itu pun belum cukup ya. Masih banyak yang harus kita dapatkan lagi, masih banyak yang harus kita kerjakan lagi, masih banyak yang harus kita mengerti lagi. Kenapa? Karena setiap hari kalau dibilang firman Tuhan selalu baru, wah, kita bisa ketinggalan kalau kita nggak di dalam firman. Firman Tuhan itu selalu baru setiap hari. Beda, saudaraku, dengan pendidikan-pendidikan yang kita dapat di dunia ini. Itu firman, itu tulisan, maksud saya, itu pelajaran, itu aja dari awal sampai akhir, bahkan berganti-ganti murid pelajarannya itu aja. Akhirnya kadang-kadang ya bisa, orang tua bisa ngajarin. Ya, kalau pendidikan dunia itu orang tua bisa ngajarin, kenapa? Karena pernah sekolah. Ya, karena pernah mengalami. Tetapi saudaraku, di dalam mengikut Tuhan, kadang orang tua kita nggak bisa ngajarin. Kakak adik kita nggak bisa ngajarin. Harus punya pengalaman pribadi. Jadi punya pengetahuan khusus, maksudnya pengalaman di sini beda dengan pengalaman-pengalaman yang kita alami secara dunia. Kita justru harus mengalami sendiri. Harus mengerti sendiri. Dan dari situ, saudaraku ya, akhirnya kita bisa menceritakan, akhirnya kita bisa melakukan segala sesuatu karena memang punya pengalaman secara pribadi. Nah, itu, saudaraku, ada perbedaan ya. Jadi nggak bisa kalau saudaraku mungkin secara kayak dunianya mungkin kita sering berpikir bahwa oh, dengan ilmu ini bisa kerjakan ini. Saudaraku, firman Tuhan itu selalu baru tiap hari. Maksudnya apa? Kalau dibilang selalu baru,
Tuhan itu juga mengajar sesuai dengan pengertian kita. Sesuai dengan kapasitas kita. Bahkan kalau dibilang iman sebiji sawi. Saudaraku, kenapa? Karena betapa minimnya kita punya iman. Atau bahkan pengertian manusia itu betapa kecilnya di hadapan Tuhan. Sehingga sampai iman sebiji sawi pun jadi. Berarti kita itu nggak semua punya pengertian yang setara. Ya, kepintaran di dalam Tuhan itu nggak bisa sama. Ya, masing-masing sesuai dengan pengertian. Ya, dengan pengalaman juga. Dan di sini saudaraku, firman Tuhan bicara pribadi lepas pribadi. Artinya nggak sama. Apa yang saya dapat, saudaraku nggak akan sama seperti yang saudaraku dapat. Kenapa? Karena secara pertobatan, semua keadaan, kerinduan, banyak hal yang membuat kita berbeda. Itu bukan berarti beda karunia, beda talenta. Tetapi yang membuat orang tidak bisa menerima yang besar. Karena memang itu tadi, ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Kapasitasnya juga ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Untuk itu, saudaraku, bagaimana caranya mengetahui kedewasaan iman kita? Saudaraku, hanya di dalam firman Tuhan, bagaimana pendengaran kita akan Tuhan dan seberapa kita bisa mendengarkan. Karena banyak orang nggak bisa mendengarkan. Banyak orang nggak bisa menangkap firman Tuhan. Sehingga saudaraku berpikir kalau Tuhan bisa diatur. Kok Tuhan bisa diatur, gereja bisa diatur, hamba Tuhan bisa diatur. Maaf saudaraku, saya secara pribadi saya punya pengalaman. Saya sedikit aja, saudaraku, saya nggak ngerjain. Macam-macam yang saya alami, saudaraku. Kalau saya mendengar suara Tuhan, saya harus bergerak, saya nggak bergerak. Saya langsung ditegur saat itu juga. Nah, saudaraku kan nggak tahu. Saudaraku nggak tahu apa yang saya alami. Ya, bisa saudaraku saya perut kembung aja, bisa karena saya nggak mau jalan. Padahal saya bukan nggak jalan, segitunya saya mengerjakan pun masih salah. Untuk itu saudaraku, seperti apa ketaatan kita di hadapan Tuhan? Bukti taat itu ketika kita mendengar dan langsung mengerjakan. Nah, ini banyak yang kadang-kadang kita berpikir saudaraku ya, yang kita tangkap. Mungkin ada orang-orang yang tidak bisa memahami. Makanya sering saudaraku mungkin kita juga dapat teguran-teguran. Ya, kita menghadapi berbagai hal masalah saudaraku ya. Kenapa? Sebenarnya karena keterbatasan kita akan pendengaran kita kepada Tuhan. Sehingga banyak nasihat, banyak teguran kita nggak dapat, saudaraku, nggak nangkep. Dan itu yang saya alami. Makanya saya terus mau belajar bagaimana saya bisa mendengar suara Tuhan. Kenapa, saudaraku? Karena bicara murid nomor 1 itu mendengar. Untuk itu, saudaraku, hari ini mulailah mendengar. Jangan mengatur, saudaraku. Mendengar. Semakin banyak mendengar, saudaraku akan banyak menerima didikan ajaran dari Roh Kudus. Karena manusia nggak bisa mengajarkan. Dan Tuhan akan berbicara kepada orang-orang yang mau mendengarkan itu, saudaraku ya. Bahkan siapa yang memiliki kepekaan, siapa yang memiliki pendengaran baik, itulah yang akan diajar Tuhan. Maka itu saudaraku, segala sesuatu kita yang harus belajar kepada Tuhan. Ya, karena apa? Kita nggak bisa belajar dari manusia sepenuhnya. Kita harus lebih banyak mendengarkan yang dari Tuhan. Karena yang dari Tuhan itulah yang bisa mengajar kita, menuntun kita. Ya, saya secara pribadi, saudaraku, saya bisa bicara seperti ini karena Tuhanlah yang mengajar saya. Pada waktu saya mau sekolah, saya merasa bingung, Tuhan, kok jadi seperti ini? Kenapa? Saya mau ikut Tuhan aja, tetapi saya dituntut dunia. Karena ada yang menuntut saya harus sekolah. Orang nggak mau dipimpin orang yang nggak sekolah. Saya bukan nggak sekolah atau buta huruf, saudaraku ya. Maksud saya sekolah teologi. Ya, sekolah teologi di sini, saudaraku, ternyata yang saya dapatkan tidak seperti yang lain dapat. Mungkin yang lain bisa sekolah. Buat saya secara pribadi, saudaraku, saya dididik langsung untuk menjadi hamba Tuhan. Saya dididik langsung untuk menjadi pengkhotbah. Jadi beda, saudaraku. Ada orang yang bisa dapat seperti itu. Tetapi saya nggak dapat. Maka itu, saudaraku, kita nggak bisa, saudaraku, menyamakan satu dengan yang lain. Kita nggak bisa, saudaraku, oh si A begini, si B begini. Nggak bisa. Maka itu, maaf saudaraku, maka itu saya sendiri nggak bisa menuntut jemaat ya harus jadi seperti ini. Jadi saya hanya mengajarkan, saya harus menyampaikan seberapa yang bisa ditangkap. Itulah saudaraku yang saya sampaikan. Jadi nangkep kecil aja. Saya nggak pernah nuntut orang harus begini, harus begitu. Jadilah sesuai dengan imanmu. Firman Tuhan juga berbicara seperti itu.
mau besar, mau kecil, asal bisa percaya, asal bisa menangkap kebenaran itu sudah bagus. Kenapa? Karena disitulah saudaraku letak pertumbuhan itu kalau dibiarkan atau diberikan kesempatan untuk bisa nerima, diberikan kesempatan untuk bisa berkembang, diberikan kesempatan untuk bertumbuh dengan sendirinya. Bukan dengan aturan manusia, bukan dengan aturan seseorang, tetapi Roh Kudus itulah yang akan mengatur selanjutnya. Di sini saudaraku saya belum membaca, maaf ya. Tadi nomor 1 pendengaran, nomor 2 belajar, nomor 3 praktek. Itulah menurut saudaraku ya, itulah yang kita harus renungkan hari ini. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Nomor 1 saudaraku, di dalam kebenaran, di dalam Tuhan, yang diajar Tuhan itu, ya, pengajaran Tuhan nomor 1 saudaraku, untuk seperti yang asli, yang murni, tidak mudah terpengaruh, ya, satu, dan benar-benar itulah yang ada pada kita saudaraku ya. Apa yang ada, apa adanya, itu maksud saya. Nggak boleh ditutup-tutupin, nggak boleh saudaraku di cover-cover dengan yang bagus atau dipoles-poles. Maksud saya bicara waspada dengan ragi kemunafikan. Saudaraku, dalam pengajaran Tuhan nggak direkayasa, ya, enggak dibuat-buat. Makanya tadi saya sudah sebutkan seberapa yang kita bisa tangkap, seberapa yang bisa kita dengar, seberapa yang kita bisa dapatkan. Beda dengan ilmu dunia. Ilmu dunia itu dipaksakan, ya. Kalau kita harus menjawab 10 atau 100 soal, harus dijawab semua. Kalau salah satu berarti juga salah dan soalnya sama. Saudaraku, ini ada perbedaan kalau kita di dalam Tuhan, saudaraku ya. Jujur di sini saudaraku, kalau di sini saudaraku keadaanmu bodoh, ya biarin kelihatan bodoh. Miskin, biarin kelihatan miskin. Jelek, biarin kelihatan jelek. Dosa, biarin kelihatan berdosa. Itu pengajaran Tuhan. Dan itu tidak boleh di cover, tidak boleh dipoles. Tapi benar-benar diselesaikan. Jadi kita di dalam Tuhan ini ajaran pertamanya murni, saudaraku ya. Yang dari Tuhan itu pertama-tama murni. Jadi murni di sini, makanya hati-hati dengan kemunafikan. Ya, banyak orang nggak berani jujur. Banyak orang nggak berani terus terang. Banyak orang nggak berani menyampaikan firman Tuhan dengan jelas. Banyak orang nggak bisa mengatakan kebenaran atau mengatakan yang sebenar-benarnya. Itu banyak, saudaraku, nggak berani mengatakan itu. Banyak orang takut mengatakan firman Tuhan. Banyak orang takut melawan dunia ini. Saudaraku, saya belajar, saya tidak mau takut dengan dunia ini. Saya harus takut akan Tuhan. Saya harus takut akan Tuhan. Jadi dunia nggak bisa membentuk saya jadi apapun juga. Karena Tuhan yang membentuk saya. Untuk itu kalau saudaraku mau mengikuti Tuhan, jadilah apa yang ada. Murni, saudaraku. Tuhan mengajarkan kemurnian. Hati-hati saudaraku, kenapa? Kita nggak bisa, saudaraku, kita nggak butuh. Maksudnya gini saudaraku ya, dunia ini akan selalu tampak bagus. Dunia ini akan selalu tampak baik. Dunia akan selalu tampak yang berhasil. Makanya ada orang begitu nggak berhasil, dia sembunyi. Begitu dia nggak baik, dia sembunyi. Begitu kelihatan lemah, dia tidak mau muncul. Saudaraku, perhatikan, di dalam dunia ini, arisan saja. Kalau saudaraku kira-kira agak minus, itu nggak akan berani tampil arisan. Tapi coba ada yang saudaraku tampilkan, saudaraku pasti akan rajin datang. Baik mungkin untuk pesta-pesta, untuk dalam keadaan apapun yang berkerumun, katakan itu, berani. Kenapa? Karena ada yang ditampilkan. Ada yang ditunjukkan supaya orang lain tahu, saya udah sukses, saya udah berhasil, saya punya ini, punya itu. Sehingga dunia ini biar tahu. Nah, inilah saudaraku ya. Kenapa? Walaupun keadaan mungkin rumah tangganya nggak baik, tampil baik. Walaupun keadaan ekonomi nggak baik, tampil baik. Kenapa? Mau menunjukkan bajunya yang bagus, mau menunjukkan mobilnya yang bagus, mau menunjukkan penampilan yang bagus, mau menunjukkan mungkin keadaan suami istri yang begitu mesra, walaupun berantem tiap hari, ya.
Walaupun itu hasil utang, kreditan, bahkan semua mau ditampilkan sebagus-bagusnya. Saudaraku, dunia selalu mau menampilkan yang bagus. Tapi kita di dalam Tuhan, saudaraku, kita justru harus menunjukkan apa yang sebenar-benarnya. Hidup di hadapan Tuhan itu seperti itu. Murni dari Tuhan itu, firman Tuhan berkata, hikmat Allah. Hikmat yang dari atas itu pertama murni. Apa adanya. Apa adanya. Jadi nggak boleh dibuat-buat, nggak boleh ditutup-tutupi. Benar-benar kita menunjukkan inilah keadaan kita. Kalau kita nol biar tahu. Kalau kita berasal dari mana biar tahu. Dan akhirnya nanti bisa dilihat bahwa, oh itu perbuatan Tuhan. Dahsyat saudaraku. Dan di situ Tuhan mau nama Tuhan dipermuliakan. Jadi saya juga belajar saudaraku ya dari setiap keadaan saya. Setiap pelayanan-pelayanan saya saudaraku. Ya inilah yang kita harus pelajari. Kita nggak bisa menunjukkan saudaraku yang bagus. Tuhan itu nggak perlu lagi kita tunjukin kemewahan. Tuhan nggak perlu lagi kita tunjukin yang bagus. Kenapa? Semua yang bagus itu punya Tuhan. Semua yang mewah itu punya Tuhan. Semua yang wah itu punya Tuhan. Semua punya Tuhan. Jadi kalau kita ini di dunia sebenarnya kita minus. Kalau firman Tuhan katakan apa saudaraku ya? Sebenarnya keadaan kita ini miskin, buta, telanjang. Ya, itu keadaan kita. Jadi kita inilah yang harus kita renungkan. Waspadalah. Waspadalah dengan ragi kemunafikan. Kemunafikan orang Farisi. Tampak hebat, tampak bagus, tampak luar biasa, tampak luar saja. Dan Tuhan gak suka seperti kuburan. Luarnya mulus batu nisan, dalamnya tengkorak. Saudaraku, saya lebih mengutamakan dalam. Ini saya, ini hidup saya. Ini keadaan saya. Minim sekali, terbatas sekali. Tetapi saya punya Tuhan yang luar biasa. Enggak mungkin kalau kita punya Tuhan yang luar biasa, kita akan biasa saja. Itu enggak mungkin. Yang paling penting di sini adalah keberadaan Tuhan. Keberadaan hidup kita, ada enggak kita di hadapan Tuhan? Ada enggak kita bersama dengan Tuhan? Ada enggak kita berkenan sama Tuhan? Dan itulah saudaraku yang kita harus tahu, waspadalah. Waspada di sini apa? Ragi. Saudaraku, pengaruh-pengaruh kemunafikan di dunia ini. Ya, yang tampak luar hebat, yang tampak luar bagus. Nah, saudaraku hati-hati. Dari bicara yang gak jujur, munafik. Itu akhirnya bisa menyangkal Tuhan. Tidak mengakui Tuhan. Itu yang berbahaya. Nanti ayat berikutnya saudaraku perhatikannya. Hati-hati dengan yang tampak bagus. Hati-hati dengan yang tampak hebat. Hati-hati dengan yang tampaknya lembut-lembut saudaraku. Hati-hati. Kenapa? Karena itulah yang justru yang diajarkan Tuhan supaya tidak berlaku seperti itu. Tuhan itu bicaranya seperti itu apa adanya. Makanya dunia suka berlawanan dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus selalu menunjukkan keberadaan-keberadaan kita. Kalau ada setan, ya bicara setan. Kalau ada yang munafik, ya Tuhan tunjuk. Bahkan Tuhan selalu menunjukkan hal-hal yang ekstrim. Sampai orang ketakutan bisa saja seperti itu saudaraku ya. Itulah saudaraku ya, kita harus belajar di sini. Nomor satu saudaraku, kita yang harus tahu. Yang dari Tuhan itu murni. Makanya kita harus mendengar yang murni itu dari Tuhan. Jadi walaupun saudaraku kita kecil, murni atau tidak. Ya, murni atau tidak. Walaupun keadaan kita biasa aja, murni atau tidak. Karena kalau sudah saudaraku menunjukkan yang dunia ini saudaraku, kemunafikan itu identik dengan apa? Selalu menutupi. Selalu menunjukkan yang baik padahal nggak baik. Selalu menunjukkan yang bagus padahal nggak bagus. Saya nggak bisa seperti itu saudaraku. Saya belajar. Jangan sampai bibit-bibit yang seperti itu ada di hati kita, di pikiran kita. Selalu mau menunjukkan yang baik, mau menunjukkan dunia ini yang hebat. Sehingga saudaraku ada merasa gengsi. Makanya kalau sampai ada cerita-cerita yang durhaka, itu bicara apa saudaraku? Tidak berani mengakui keberadaannya itu dengan sejujur-jujurnya. Dan tanpa sadar bahwa itulah awal daripada menyangkal Tuhan. Orang munafik, orang yang gak bisa menunjukkan jati dirinya, itulah awalnya saudaraku ya. Kemunafikan ada ya saudaraku ya. Dia jadi lihat saudaraku ya. Ayat berikutnya. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup
yang tidak akan dibuka. Nah ini saudaraku ya. Enggak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Saudaraku, di hadapan Tuhan ini enggak ada yang bisa ditutup-tutupin. Enggak ada saudaraku ya yang tersembunyi. Ya. Enggak ada yang bisa ditutupin, enggak ada yang bisa tersembunyi. Jadi saya selalu percaya, bahkan terlalu percaya. Kalau saya ada berkenan sama Tuhan. Kalau hidup kita benar. Kalau gereja kita benar. Enggak mungkin kalau Dian, lampu itu dinyalakan, ditaruh di bawah kolong. Enggak mungkin saudaraku. Pasti akan ditaruh di atas meja. Semua orang akan tahu saudaraku kalau lampu itu jarang taruh di bawah. Jadi kalau kita terang, kalau kita benar, nggak mungkin posisi kita di bawah. Pasti adanya di atas. Itu yang saya perjuangkan saudaraku. Untuk terus hidup dalam terang. Untuk terus hidup dalam kebenaran. Sampai Tuhan taruh El Shaddai di atas. Sampai Tuhan taruh El Shaddai di atas. Itu yang saya perjuangkan. Kenapa? Karena kita diposisikan sebagai terang. Jadi kalau kita benar, saya percaya saudaraku, enggak akan terus tersembunyi. El Shaddai enggak akan terus tersembunyi. El Shaddai tidak akan terus tertutup. El Shaddai tidak akan terus kecil. El Shaddai tidak akan terus itu. Seperti yang kita lihat hari ini. Ya, mungkin saudaraku juga berpikir, wah udah 22 tahun. Kalau yang lain sudah begini-begini. Maaf saudaraku ya. Semua ditentukan oleh Tuhan. Keadaan-keadaan kita ditentukan oleh Tuhan. Kalau dibilang ayat yang 7. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Apa iya Tuhan gak lihat El Shaddai? Apa iya Tuhan gak lihat saya? Segede ini saudaraku, Tuhan gak lihat. Ya, apakah apa yang kita kerjakan Tuhan gak lihat? Saudaraku perhatikan. Karena itu janganlah takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudaraku kita lihat. Ya, burung itu berkembang biak di udara yang luar biasa. Ya, tanpa diprogram dan tanpa ada manajemen burung gak ada. Saudaraku lihat. Ya. Mereka tidak dikoordinir oleh siapapun juga. Mereka seperti itu aja. Dan berkembang biak begitu saja. Dan Tuhan justru segitunya burung bisa hidup. Bagaimana dengan keadaan kita? Untuk itu saudaraku lihat di sini. Enggak akan tersembunyi. Jadi di mana ada kebenaran, di mana ada terang, enggak mungkin bisa disembunyikan. Pasti akan muncul, saudaraku. Akan keluar. Kalau terang, kalau benar pasti akan keluar. Disitulah saudaraku kita harus tahu bahwa yang paling penting di sini saudaraku, kita ada kemurniannya ya saudaraku. Sebab di hadapan Tuhan tidak ada yang bisa tersembunyi. Nggak ada yang ditutup-tutupin saudaraku. Kita harus tahu supaya dunia tahu siapa kita, siapa El Shaddai, siapa hidup kita, seperti apa keadaan kita. Dan akhirnya Tuhan mengubah, dan akhirnya Tuhan membuat naik, dan akhirnya Tuhan mengangkat kita. Itulah yang perlu dunia tahu. Ya, itu yang perlu dunia tahu, kesaksian kita. Perubahan ketika kita sudah bersama dengan Tuhan. Perubahan ketika kita bertekun di dalam Tuhan. Perubahan ketika kita berjuang di dalam Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menunjukkan, inilah bukti ketekunan kita. Inilah bukti perjuangan kita. Inilah bukti pekerjaan yang kita kerjakan. Dan Tuhan memunculkan kita sebagai terang. Memang itu nggak mudah, saudaraku ya. Bagaimana matahari akan muncul? Nunggu semalam, saudaraku ya. Begitu juga bagaimana bulan muncul, nunggu 1 hari. Nah, nggak bisa muncul bareng saudaraku. Kalau nggak ada perbedaan. Kapan gelap, kapan terang. Jadi saudaraku, matahari bisa muncul, tapi harus nunggu semalam. Dan saudaraku harus tahu itu. Bahwa Tuhan tidak seperti yang kita mau. Manusia selalu mau muncul tiba-tiba. Saudaraku itu nggak bisa. Itu nggak mungkin juga. Apa yang akan dimunculkan kalau itu tiba-tiba? Ya kan? Jadi saudaraku harus belajar di sini, hidup mengikuti Tuhan. Saudaraku, ini yang paling harus kita jaga. Jangan menunjukkan kalau Tuhan gak tunjukkan. Ya, jangan kita yang membuka kalau Tuhan gak membuka. Buat saya harus Tuhan. Karena Tuhan di sini saudaraku yang akan menentukan segala sesuatu. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Saudaraku bayangin, bisik-bisik aja ya, hanya bisik-bisik dan itu di dalam kamar.
Tuhan akan tunjukkan sampai di atas atap rumah. Menurut saya hidup kita, ya El Shaddai, pertobatan kita sudah bukan bisik-bisik lagi. Ya, sudah dilihat oleh dunia ini. Ya, walaupun nggak banyak yang lihat. Ya, bahkan banyak juga yang berpaling nggak mau lihat juga banyak. Tetapi saya terlalu percaya, saudaraku ya, di sini. Ya, Tuhan itu sangat mendengar, saudaraku. Untuk itu kita yang harus mendengar. Kita bisik-bisik aja Tuhan tahu. Kita di dalam kamar Tuhan tahu apa yang kita kerjakan, Tuhan tahu. Jadi kalau saudaraku di sini, saudaraku ya, mau melihat ya saudaraku ya, kalau dibilang ya tidak ada yang bisa ditutupin, nggak ada yang bisa tersembunyi di hadapan Tuhan, bahkan bisik-bisik pun sampai ke atas atap. Ya kalau kita mengerjakan dengan benar, kalau kita melakukan pertobatan kita dengan benar, ibadah kita dengan benar, saudaraku ya, saya percaya saudaraku bahwa di hadapan Tuhan tidak ada yang tidak kedengaran, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang bisa ditutup-tutupi. El Shaddai atau hidup kita. Kalau kita udah benar, kalau kita udah baik, saya percaya. Kalau dunia aja memberi beasiswa, orang pintar ngomong-ngomong gak sih saudaraku ya? Yang tahu ya hanya dosen atau gurunya. Bahwa dia pintar dan dikasih beasiswa. Orang pintar, saya rasa gak ada yang ngomong, oh saya itu orang pintar. Saya rasa itu jarang ya ngomong begitu. Ya kan? Tapi dilihat dari hasil belajarnya. Murid dilihat dari hasil belajarnya, oh ya di bidang ini dia berhasil, di bidang ini dia bisa, oh dia cakap, dia begini-begini, baru dia dikasih beasiswa, baru dia diangkat jadi pemimpin, baru dia diangkat ya lebih dari teman-temannya. Itu dilihat dari hasil belajarnya. Nah kita hidup di hadapan Tuhan saudaraku ya, kita dijadikan murid di sini saudaraku. Tuhan juga akan melihat hasil belajar kita. Makanya kalau kita sungguh-sungguh ya, ini adanya dan benar-benar kita mengerjakan, tidak akan tersembunyi. Tuhan akan memunculkan. Kalau ini murid teladan, akan keluar murid teladan. Kalau ini dapat beasiswa, ini akan keluar dapat beasiswa. Dan itu yang menentukan siapa? Teman kita, lingkungan kita, atau gurunya, atau dosen. Itulah yang saudaraku harus pelajari sebagai murid Tuhan Yesus. Ya, memang bukan orang-orang yang di sekitar kita yang menunjukkan. Nilai itu yang menunjukkan guru kita. Jadi kalau kita sungguh berkenan di hadapan Tuhan, kalau kita sungguh terang, bisa jadi garam, bisa jadi berkat. Saya percaya Tuhan akan memunculkan kita. Kalau sungguh Tuhan ada, Tuhan juga berkuasa. Saya percaya. Kalau Tuhan ada, ingat gak saudaraku ya? Kalau begitu Tuhan pindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain, dari satu kampung ke kampung yang lain, Tuhan Yesus bilang, ya jangan kasih tahu. Ya, jangan kasih tahu orang lain. Ya, dikatakan seperti itu, tapi tetap aja diketahui orang banyak. Jangan bilang-bilang kata Tuhan Yesus, tapi tetap aja ada yang mengikuti. Ya, ada yang mengikuti dan ada terus yang datang kepada Tuhan Yesus. Jadi nggak ada yang bisa disembunyikan ketika Tuhan hadir, saudaraku ya. Apalagi kita bisa merasakan ada kuasa Tuhan, saudaraku ya. Disinilah saudaraku ya, supaya kita menjadi orang yang percaya. Kewajiban kita sebagai murid mendengar saja. Ya, mendengar dan belajar. Mendengar dan belajar. Apa yang diajarkan Tuhan di sini saudaraku ya. Karena apa saudaraku ya, kadang-kadang ya kita mau memunculkan, ya banyak kan mungkin kita belajar ya mau muncul, oh ya saya orang pintar kok nggak ditunjuk, oh saya begini kok saya nggak diutus atau nggak begini begitu. Ya saudaraku banyak ya, saya percaya saya tuh termasuk walaupun mungkin nggak pintar sekali. Saya selalu di sekolah itu ditunjuk sebagai apa. Ya. Saya pernah jadi komandan, saya pernah juga jadi, saya pernah menang juga juara kebaya, juara 1. Saya pernah juga jadi bendahara OSIS, saudaraku. Saya pernah juga banyak yang saya alami dan saya selalu banyak tempat saya ditunjuk sebagai pemimpin apa. Dan saudaraku saya mengalami itu, saya sendiri bingung apa yang dilihat manusia. Sehingga dia menunjuk saya. Saudaraku saya pun enggak berani. Ya, tetapi kalau di sekolah ya saya harus mau.
Karena di sekolah, beda saudaraku, di lingkungan-lingkungan tertentu saya memang nggak mau. Tetapi saya merasakan bahwa Tuhan ada bersama dengan saya. Sampai hari ini saudaraku ya, kalau saya bisa melayani jadi hamba Tuhan, dunia kan nggak lihat siapa saya. Makanya banyak orang yang mengatakan saya seperti ini, seperti itu. Karena memang dunia nggak tahu. Tetapi saya tahu bahwa Tuhan melihat siapa saya. Dan untuk itu tidak ada yang tersembunyi, itu saya percaya. Tidak ada yang tertutup-tutupi, saya percaya. Ya, kalau kita jujur apa adanya, tidak bisa disembunyikan. Kalau murni nggak bisa disembunyikan. Untuk itu, ketika kita dalam kebenaran, dalam terang Tuhan, disinilah saudaraku, Tuhan akan mengangkat kita setinggi-tingginya. Kalau dibilang bisik-bisik aja, bisa diangkat sampai di atas atap. Saya rasa Elsa dia nggak bisik-bisik. Ya, biar Tuhan yang menilai dan mengangkat kita. Biar Tuhan yang mengangkat kita naik, ya saudaraku ya. Jadi jangan kita yang mau naik. Ya, kenapa? Karena memang atas kehendak Tuhan semua itu boleh terjadi. Dan saya percaya yang perlu kita buktikan sekarang ini. Kalau kita murid teladan, kalau kita murid yang pintar, kalau kita murid yang mau mendengar dan mau belajar, saya percaya kepintaran itu nggak bisa ditutupin. Saya percaya saudaraku kehebatan itu nggak bisa ditutupin. Untuk itu mari kita belajar, mari kita mendengar maksud saya, dan kita belajar sungguh-sungguh. Di sini dikatakan, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Saudaraku ini siapa? Manusia yang sama dengan kita. Saudaraku jangan takut, ya. Jangan takut sama manusia. Saudaraku jangan takut, jangan malu sama manusia. Sehingga saudaraku pengen tampil yang bagus, pengen menunjukkan yang bagus, pengen ya dilihat, wah dilihat hebat, dilihat bagus. Saudaraku, manusia di sini bisa berakhir tidak ada apa-apa. Makanya dibilang jangan takut sama yang bisa membunuh tubuh. Walaupun dibunuh sekalipun saudaraku ya, manusia itu sama-sama enggak ada apa-apanya. Untuk itu di sini kita yang harus tahu bahwa hidup kita penting di hadapan Tuhan, saudaraku. Di hadapan manusia itu nomor sekian, saudaraku. Yang paling penting hidup kita ada di hadapan Tuhan. Yang paling penting hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang paling penting. Masalah manusia nggak berkenan. Masalah di depan manusia mungkin nggak hebat. Masalah di depan manusia mungkin nggak luar biasa. Itu nggak penting, saudaraku. Takutlah akan Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Dan ikutilah ajaran Tuhan. Jangan mau menunjukkan kepada dunia ini. Dunia ini nggak ada apa-apanya, saudaraku. Manusia nggak bisa menilai apa-apa. Manusia nggak bisa lihat apa-apa, saudaraku ya. Bahkan bisa manusia yang melakukan, yang menginginkan segala sesuatu pun tidak ada apa-apanya. Untuk itu, saudaraku, yang paling penting buat saya pribadi, ya saudaraku, saya berharap juga saudaraku demikian. Berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan yang mengangkat kita. Tuhan yang menjadikan kita. Dan akhirnya dunia tahu bahwa Tuhan kita luar biasa. Ketekunan kita dihargai. Kejujuran kita dihargai. Ya, keberadaan kita benar-benar dihargai Tuhan. Dan itu yang saya mau, saudaraku ya. Kenapa? Karena saya nggak mau, saya nggak puas. Maksud saya gini, kalau dunia bilang, oh Bu Marta hebat, saya nggak puas, saudaraku. Oh Bu Marta luar biasa, saya nggak suka. Saya lebih suka Tuhan senang dengan apa yang saya kerjakan. Karena saya di dunia ini, manusianya maksud saya, justru menunjukkan suka dan gak suka. Kalau Tuhan gak begitu, saudaraku. Kalau Tuhan gak begitu. Tuhan itu selalu justru mau melihat keadaan-keadaan kita. Seperti apapun itu Tuhan mau lihat. Kalau manusia, kalau gak bagus, gak mau lihat, saudaraku. Tapi Tuhan aneh, kita orang berdosa dia mau lihat. Kita orang najis dia mau lihat, dia mau jumpai kita. Itu yang paling penting, saudaraku ya. Percuma kalau dunia ini hanya mau yang bagus, yang jelek nggak mau. Dunia hanya mau yang sempurna, yang nggak sempurna nggak mau. Di situ saya pilih Tuhan, saudaraku ya. Saya nggak mau pilih dunia, saya mau pilih Tuhan. Dunia mau menilai apapun, oh nggak ada urusan. Tetapi di hadapan Tuhan, saya butuh selamat, saya butuh Tuhan yang melakukan segala sesuatu di dalam hidup saya. Dan kalau saudaraku bisa mengerti, saudaraku bisa memahami dari firman ini, marilah saudaraku menjadi pendengar yang baik. Ya, jangan takut kepada dunia ini. Jangan malu kepada dunia ini. Itulah kemunafikan. Itulah kemunafikan.
Saudaraku malu tampil apa adanya. Saudaraku malu tampil rendah. Saudaraku malu tampil kecil. Saudaraku, itu gejala-gejala kemunafikan. Mari kita basmi. Kita keluarkan apa yang gak baik. Supaya kita benar-benar bisa ada di hadapan Tuhan. Yang sesungguh-sungguhnya. Inilah saudaraku ya, supaya benar-benar kita belajar ya. Dibilang apa? Tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Jadi kalau kamu takut, kalau saudaraku takut, kalau Bapak Ibu takut dengan manusia, malu dengan manusia, saudaraku, manusia itu nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, manusia hanya bisa menuntut yang bagus-bagus, yang jelek nggak mau, yang susah-susah nggak mau. Nah, hidup kita sendiri yang menghadapi. Mari saudaraku ya, kita belajar mendengarkan firman Tuhan. Pengajaran dari Tuhan Yesus. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Saudaraku lihat. Ya, siapakah yang harus kamu takuti? Takutilah dia. Yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Saudaraku, kalau Tuhan bisa membunuh roh dan bisa melemparkan ke neraka. Kalau manusia, saudaraku, apa yang bisa diperbuat oleh manusia? Sehingga kita takut dengan manusia, malu dengan manusia. Itu nggak ada untung apa-apa, saudaraku ya. Itu nggak ada untung apa-apa. Kenapa? Karena manusia sendiri, dia akan mati dengan sendirinya. Untuk itu takut akan Tuhan harus melebihi manusia ini. Di dunia ini maksud saya. Takut akan Tuhan kita sudah harus melewati malu. Melewati gengsi, melewati takut-takut kita, semua itu kita harus lewati. Jadi takut Tuhan kita itu sampai melebihi yang ada di dunia ini. Sehingga dunia mau bicara apa? Oh, tidak ada urusan dengan kita, saudaraku ya. Tapi takut akan Tuhan, saudaraku, itulah yang membuat kita akhirnya bisa selamat, saudaraku. Ya, jadi dunia ini mungkin banyaklah orang yang akan berlaku seperti apapun juga banyak. Ya, untuk itu kita yang sudah tahu, sudah bisa mendengarkan firman Tuhan, murnikanlah pengertian kita, murnikanlah iman kita, murnikanlah pembelajaran kita untuk bisa mendapatkan yang benar-benar di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan akan menilai dengan sejujur-jujurnya. Ketika kita benar, ketika kita terang, ketika kita kudus, saya percaya saudaraku, Tuhan akan mengangkat kita, akan mengeluarkan kita, sementara yang disembunyikan pun akan dikeluarkan. Yang bisik-bisik pun akan diangkat sampai di atas atap. Artinya apa? Sama Tuhan, gak main-main, saudaraku ya. Begitu kita benar, Tuhan akan munculkan. Begitu kita benar-benar bisa jadi terang, saya percaya Dia akan mengangkat kita setinggi-tingginya. Hanya kita ada di dalam keadaan-keadaan yang seperti yang kita lihat. Tuhan udah menggambarkan. Matahari akan terbit harus melewati malam. Iya kan? Bulan akan terbit harus melewati siang. Dan semuanya itulah yang kita harus tahu. Bahwa ada pagi, ada sore. Tuhan aja menentukan. Ya, Dia menjadikan. Bahkan hari pertama, hari kedua, hari tiga, sampai hari ketujuh. Kapan? Ya kan? Kapan? Apa kita bisa menentukan itu? Dia punya penentuan. Tuhan punya penentuan atas kehidupan kita. Ya, Tuhan punya penentuan atas apapun yang kita kerjakan. Untuk itu siapa yang benar-benar takut akan Tuhan. Sini saudaraku, takutlah akan Tuhan. Teruslah ikut Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Ya, karena Tuhan akan mengajarkan kita. Ya, dan Roh Kudus justru yang akan menuntun kita. Di sini bukanlah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit. Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Segitu murahnya burung, Tuhan gak lupa. Itu catat baik saudaraku ya. Hari ini saudaraku ya, ini yang kita harus tahu. Tuhan gak pernah lupa. Tuhan gak pernah gak melihat. Kalau kita bagus pasti diangkat. Kalau kita benar pasti diangkat. Kalau kita kudus pasti diangkat. Ya, itu sudah ada ayatnya semuanya. Pasti. Hanya sekarang hari yang keberapa. Ya, waktunya kapan. Dan kalau saudaraku hanya melihat kepada dunia ini, waduh, orang lain kok sudah hebat ya. Saya kok masih gini-gini aja. Orang lain kok sudah berhasil, kok saya gini-gini aja. Saudaraku, gak bisa seperti itu. Gak bisa seperti itu.
Tuhan yang menentukan apapun juga dalam hidup kita. Banyak orang kerja keras, tapi nggak kaya-kaya. Tapi ada orang yang tidak bekerja bisa dibilang. Atau sedikit kerjanya. Tapi dia begitu mudah mencari harta. Dan begitu mudah orang juga berhasil. Ada orang belajar terus. Ya, kalau nggak belajar nggak bisa. Tapi ada orang yang nggak belajar dia udah bisa. Siapa yang punya semua itu? Tetapi Tuhan menjadikan kita semua murid. Semua bangsa jadikanlah murid. Di hadapan Tuhan, semua harus belajar. Tidak ada yang otomatis. Ya, belajarnya di sini belajar apa? Belajar yang benar. Ya, belajar yang benar dan belajar untuk bisa mengerti kehendak Tuhan. Tuhan tidak melalaikan kita. Tuhan tidak akan pernah melalaikan kita. Apapun, sekecil apapun. Kenapa kalau dibilang selanjutnya di sini, tadi saya udah bacakan, rambut di kepala kita, Tuhan hitung. Ya kan? Kira-kira Elsade dihitung Tuhan enggak ya? Kayaknya Tuhan enggak lihat Elsade. Saudaraku, jangan berprasangka buruk dengan Tuhan. Ya, jangan, saudaraku. Itu sudah menyangkal. Ya. Takutlah akan Tuhan. Tuhan peduli, saudaraku. Kalau saudaraku nggak ngerti, Tuhan buat mengerti. Coba sebelum kita bertobat, semuanya kita sadar nggak? Nggak tahu. Setelah hamba Tuhan yang menunjukkan, baru kita tahu. Di sini saudaraku, kadang-kadang gara-gara yang duniawi, akhirnya jadi menghujat Tuhan. Akhirnya jadi kita berprasangka yang nggak baik kepada Tuhan. Hati-hati saudaraku ya. Takutlah akan Tuhan. Karena dunia ini nggak bisa berbuat apa-apa akan hidup kita. Dunia ini tidak ngerti apa-apa tentang masalah kita. Kehidupan kita mau senang, mau susah. Dunia ini nggak peduli dengan kehidupan kita. Mau bangkrut, mau rugi, dunia nggak peduli dengan kehidupan kita. Saudaraku harus tahu itu. Takut akan Tuhan. Itu sudah pasti ada jaminan buat hidup kita. Dan mari saudaraku kita fokuskan. Tuhan yang mana, dunia yang mana. Kalau kita mau saudaraku ya, Tuhan, mari kita sama-sama dengarkan firman Tuhan. Kita belajar firman Tuhan saudaraku ya. Sampai kita bisa mempraktekkan dan kita bisa lihat hasilnya. Kalau kita benar sudah mengerti. Kalau kita sudah benar pintar saudaraku. Tuhan akan menunjukkan hasilnya. Ini hasil belajarmu. Ini hasil pertobatanmu. Ini hasil kesuksesanmu. Saya percaya Tuhan akan menunjukkan itu kepada kita semuanya. Amin ya saudaraku ya. Dan jadilah pendengar yang benar. Pendengar yang baik. Ya. Dan jadilah pelajar yang benar. Supaya bisa akhirnya bisa mempraktekkan. Saudaraku, adakah murid? Ya. Adakah murid diizinkan protes dengan gurunya? Adakah murid mengatur gurunya? Adakah murid ya menentukan jadwalnya sendiri? Aku mau begini. Aku mau dapat beasiswa. Aku mau dapat rapot sekarang juga. Ya, bisa nggak saudaraku? Itulah yang kita harus tahu. Tuhan Yesus menjadikan kita murid saudaraku ya. Jadi Tuhanlah yang akan menentukan kita benar atau nggak benar, baik atau nggak baik. Dan saya percaya ketika baik di sini tidak ada yang tersembunyi, nggak ada yang ditutup-tutupi. Ya, bahkan yang dibisik-bisikkan pun Tuhan mendengar. Maka itu saudaraku, belajar kita harus ditingkatkan. Jadi kalau Tuhan menghitung semua itu, Tuhan enggak merendahkan kita. Tuhan menghargai kita sampai rambut kepala kita pun dihitung sama Tuhan. Dan di situ saudaraku kita harus tahu. Aku berkata kepadamu ayat 8. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia. Anak manusia juga akan mengakui. Dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia. Ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Saudaraku, pekerjaan Tuhan tidak bisa diselami oleh manusia. Pikiran Tuhan bisa dibilang, dia saya katakan, seperti langit dan bumi.
Kita nggak bisa memikirkan pikiran Tuhan. Disinilah saudaraku supaya kita murni setulus-tulusnya. Dan kita bisa mendapatkan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena disitulah ketika kita terlalu banyak ya melakukan sesuatu yang bukan kehendak Tuhan. Artinya sudah sama seperti ini saudaraku ya. Kita harus belajar menjadi yang apa adanya. Sejujur-jujurnya. Kita nggak perlu malu di depan manusia. Kita nggak perlu takut dikatakan manusia apapun juga. Yang perlu kita takuti adalah Tuhan. Karena Tuhan segala penentu. Tuhan yang bisa mengakhiri segala roh. Untuk itu di sini saudaraku kita lihat. Supaya kita semua belajar. Tidak melihat kepada dunia ini. Tidak melihat kepada apa yang terjadi di dunia ini. Tapi yang kita lihat adalah benar-benar kita mengakui Tuhan. Jadi siapa yang mengakui Tuhan? Di sini saudaraku ya. Jadi hati-hati dengan semuanya ini karena apa saudaraku? Inilah awalnya. Pelan-pelan manusia bisa menghujat Tuhan. Manusia bisa awalnya menuntut, mungkin awalnya protes, awalnya mungkin mau ini mau itu saudaraku ya. Awalnya mungkin mau begini begitu, tapi tanpa sadar saudaraku, itu nggak disadari. Ya, itu nggak disadari. Bahwa Tuhan sebenarnya punya waktu. Tuhan punya kehendak. Dan di sini supaya kita belajar untuk apa saudaraku ya? Untuk mendapatkan pengampunan. Karena kalau masih bicara manusia, Tuhan masih mengampuni. Kalau udah bicara Roh Kudus, di sini saudaraku yang kita nggak pernah tahu. Ini kita udah tunduk belum sama Tuhan? Ini kita udah tobat belum? Udah benar-benar ngikut Tuhan atau belum? Benar-benar nggak kita itu bersama dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, sehingga kita bisa, ya, kita bisa mendapatkan itu semuanya, ya, karena Roh Kudus menuntun. Jadi di sini kita lihat, saudaraku ya, kalau nggak bisa diampuni, ini berawal dari munafik, saudaraku. Berawal dengan khawatir takut dunia ini. Ya, berawal karena apa? Tunduk kepada dunia ini. Mengikuti dunia ini. Tidak mengikuti Tuhan. Dan sampai akhirnya bisa tidak mengakui. Dan ini yang bahaya saudaraku ya, akhirnya Bapa yang di surga tidak mengakui. Hanya berapa banyak orang yang tahu. Pasti saudaraku berpikir begini, oh sebenarnya hidup saya nggak begitu. Saudaraku nggak bisa kita mengklarifikasi sendiri. Kita bisa hanya berdoa saudaraku. Kita nggak bisa bilang, oh Tuhan aku sebenarnya nggak kayak gitu. Nggak bisa begitu saudaraku ya. Bagaimana kita mau beresin Tuhan, orang kita aja nggak beres. Ya. Bagaimana kita mau mengatur Tuhan, hidup kita aja nggak teratur. Bagaimana kita mau menuntut Tuhan, kita aja nggak mau dituntut. Ada nggak saudaraku yang mau diatur? Sulit. Ada nggak saudaraku yang mau dituntut? Sulit. Ya kan? Tetapi kalau sama Tuhan, Tuhan kenapa nggak begini? Tuhan kenapa nggak begitu? Dan itulah manusia kita. Ya, banyak saudaraku yang berlaku seperti ini. Saya pun mengalami pernah juga seperti itu. Tetapi begitu saja sadar ya, siapa saya? Kok saya mengatur Tuhan? Siapa saya kok saya nggak tunduk sama Tuhan? Siapa saya, orang saya aja diciptakan kok. Jadi bisakah saudaraku yang diciptakan, ngatur yang menciptakan? Nggak bisa. Mari saudaraku. Ya, kita hanya bisa menjadi murid. Amin ya. Kita hanya bisa menjadi pendengar. Kita hanya bisa menjadi pelaku. Baru kita bisa tahu, membuktikan kebenaran itu. Jadi di sini saudaraku ya, jangan biarkan bibit-bibit itu terjadi. Mulainya dari mana? Dari khawatir, dari takut, dari malu, timbullah kemunafikan. Dan begitu udah munafik tanpa sadar, Tuhannya dilupa. Akhirnya jadilah yang selalu menutupi, selalu mengcover, ya, selalu terus menutup dan menutup. Lama-lama tidak ada lagi kejujuran, tidak ada lagi kemurnian. Itulah saudaraku. Makanya kalau orang Kristen harus berkata iya kalau iya, tidak kalau tidak. Supaya imannya juga kalau mengusir setan, ya, demi nama Yesus
Jadi, orang munafik nggak akan bisa berkata sekali. Karena akan selalu berulang-ulang. Dan akhirnya imannya sulit untuk terjadi. Saya sendiri, saya nggak mau bertele-tele, saudaraku. Saya kalau berdoa mau simple aja. Kalau jadi, kalau enggak. Ya, kalau dijawab, kalau enggak. Kenapa? Karena saya mau belajar jadi orang jujur. Saya mau belajar jadi orang apa adanya juga. Inilah saya. Jadi kalau saya diizinkan Tuhan, kalau saya berkenan di hadapan Tuhan, inilah saya. Seperti apa keadaan saya supaya Tuhan tahu. Ya kalau saya orang berdosa jangan dijawab. Saya bilang begitu. Saya belajar juga dari hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi yang dulu. Kalau saya nggak baik Tuhan, tunjukin dosa saya. Kalau saya nggak benar Tuhan tunjukin siapa saya. Kenapa? Supaya saya bertobat dan saya tahu diri saya siapa. Dan inilah saudaraku, kita harus belajar menjadi orang yang sejujur-jujurnya, semurni-murninya di hadapan Tuhan. Supaya kalau kita benar kita diangkat. Kalau kita terang benar-benar diangkat. Dan Tuhan akan membuktikan itu. Karena Tuhan sudah terlalu menghargai hidup kita. Untuk itu kalau kita berbuat kecil pun saya percaya Tuhan akan menghitung semua itu. Maka itu kalau kita lihat dari sini saudaraku ya. Saya merenungkan firman ini sepanjang hari. Ya benar saudaraku. Cikal bakal pemberontak. Cikal bakal orang yang akhirnya menyangkal Tuhan. Itu berasal dari takut dari sama dunia ini. Malu dengan dunia ini. Ya. Dan akhirnya semua ditutup-tutupi. Dan lama-lama tidak beriman. Akhirnya tidak mengakui Tuhan. Kenapa? Karena berawal dari protes dan protes. Berawal dari ditutupin dan ditutupin. Dan di situ saudaraku kita bisa lihat. Ternyata kemurnian itu ya kita yang harus kita tahu. Karena dari Tuhan pertama-tama itu murni. Hikmat yang dari atas ya itu saudaraku baca ada firmannya itu. Hikmat yang dari atas itu pertama-tama murni. Ya. Tidak diada-adakan, tidak dibuat-buat. Jadi jadinya itu karena murni. Dan di sini saya juga rindu. Apa yang saya dapatkan biar karena pertobatan saya. Ya. Jadi apa yang akan terjadi di El-Shaddai biar karena pertobatan saya. Dari pertobatan saya lah Tuhan tunjukkan. Benar nggak saya bertobat? Benar nggak saya hidup sesuai dengan firman Tuhan? Kalau nggak benar Tuhan, nggak usah. Daripada saya binasa. Saya hanya mau selamat. Saya hanya mau diterima oleh Tuhan. Biar bisa dibenarkan. Di sini saudaraku ya. Maka itu kita lihat. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis. Atau kepada pemerintah-pemerintah. Dan penguasa-penguasa. Janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Saudaraku perhatikan di sini. Tuhan mengajar kita. Nggak usah bela diri. Nggak usah membela atau menutup-nutupi. Saudaraku mengamankan diri sendiri dengan berbagai macam cara. Supaya apa? Ya supaya mungkin ini, mungkin mempersiapkan jawaban atau perkataan atau apapun juga. Supaya bisa menutupi kekurangannya. Bisa menutupi kelemahannya. Saudaraku enggak seperti itu. Orang yang hidup dengan Tuhan tidak pakai pikiran sendiri. Orang yang hidup dengan Tuhan tidak pakai mau-maunya sendiri atau emosi sendiri. Tetapi di sini sudah disediakan ada kuasa. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Saudaraku perhatikan di sini. Semua itu diatur oleh Roh Kudus. Kita mau ngomong, mau diem, mau berjalan, semua diatur oleh Roh Kudus. Ketika kita bersama dengan Tuhan. Jadi benar seperti yang tadi saya sudah katakan. Saudaraku kita nggak bisa menentukan apa-apa. Manusia nggak bisa menentukan apa-apa atas hidup kita. Atas keberadaan kita. Roh Kudus yang akan menuntun mengajar kita semuanya. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan, Roh Kudus akan menuntun kita semuanya. Ya, jadi mau jadi seperti apapun. Kalau saudaraku lihat juga atas karunia-karunia, ya saudaraku ya di 1 Korintus 12 di situ dikatakan karunia-karunia itu seperti apa? Rohnya satu tapi yang dikerjakan banyak. Jadi di sini saudaraku ya, ketika kita udah bersama dengan Tuhan dan kita bisa mendengarkan, melakukan dan mempraktekannya. Di sini berkembang kita itu karena Roh Kudus. Jadi kalau ada urapan, saya percaya saudaraku, urapan itu yang menentukan kita untuk menang. Ingat di Mazmur juga yang diurapi. Ya, yang diurapi. Jadi saudaraku yang diurapi itu berbeda saudaraku ya, ada Roh Kudusnya. Ya, makanya Yesus Kristus ya yang diurapi. Jadi kalau Tuhan Yesus ada dan kita diurapi, saya percaya kuasa itu ada, penuntun itu ada, pengajar itu ada,
Untuk itu jadilah kita murid yang mau tekun, yang mau mendengarkan. Dan supaya kita ditunjuk, dinyatakan Tuhan bahwa kita benar-benar ada di dalam kebenarannya dan akhirnya bisa melihat hasil pertobatan kita. Di sini saudaraku ya, supaya kita benar-benar mengenal Tuhan dengan benar. Ya saudaraku, bahwa ada roh. Ya ada roh yang akan menuntun mengajar kita. Jadi inilah saudaraku ya, kita yang harus tahu bagaimana kita mengenal Tuhan dengan benar saudaraku ya. Dari mulai kita mendengarkan. Karena kita menjadi murid itu awalnya mendengarkan gurunya. Lalu baru kita mengerjakannya. Dan setelah mengerjakan, disitulah saudaraku kita bisa mempraktekkan berikutnya dengan sendiri. Makanya saudaraku mau jadi guru, artinya ada yang belajar dulu. Dan ada guru-guru kita lebih dulu saudaraku ya. Untuk itu kalau kita dijadikan Tuhan murid, artinya kita nggak bisa mengatur guru kita. Nggak bisa memprotes guru kita. Dan kita juga nggak bisa menutupi. Saudaraku, coba kalau kita bodoh, gurunya tahu apa enggak? Kalau kita pintar, gurunya tahu atau tidak? Saya percaya itu. Guru tahu bahwa muridnya ini bodoh. Guru tahu bahwa muridnya ini pintar. Jadi kalau pintar, saudaraku, saya percaya guru itu akan mengangkat kita. Ya, kalau kita tekun, saya percaya guru itu akan mengangkat kita. Dan yang kita miliki adalah guru di atas segala guru. Yesus Kristus Tuhan. Sebagai guru, sebagai sahabat, sebagai Bapa, sebagai Tuhan. Dan apapun itu. Untuk itu, mari saudaraku ya, kita benar-benar ya mengemas ya hidup kita dengan baik. Supaya kita menjadi murid yang benar-benar dimuridkan oleh Roh Kudus. Pendengaran kita nggak salah. Apa yang kita lakukan nggak salah. Yang kita praktekkan akhirnya berhasil. Dan siapa yang sungguh-sungguh bisa menerima firman ini, saudaraku, dilihat tidak ada yang bisa sembunyi. Saya percaya kalau saudaraku murid teladan, kalau saudaraku yang tekun, yang belajar, yang pintar, Tuhan akan mengangkat kita. Enggak ada yang bisa disembunyikan. Tuhan akan menunjukkan kepada dunia ini. Dan Tuhan akan mengangkat murid yang pintar itu. Untuk mendapat beasiswa. Untuk punya nama. Untuk punya juara. Dan saya terlalu percaya dengan ketekunan kita, Tuhan bisa melakukan itu kepada kita semuanya. Amin ya saudaraku ya. Dan di situ saudaraku, supaya kita benar-benar bisa mengikuti Tuhan dengan benar. Jangan mengikuti dunia ini. Jangan khawatir, jangan takut, jangan malu kepada dunia ini. Kepada manusia yang bisa dikatakan gak ada apa-apanya. Bisa membunuh, tetapi gak bisa berbuat apa-apa. Jadi takutlah kan Tuhan yang bisa membunuh roh. Lalu membinasakan dan masuk neraka. Jadi yang harus kita takuti siapa? Tuhan. Kita harus malu, kita harus takut kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bisa melihat kita luar dalam. Tapi manusia gak bisa. Jadi fokus kita kemana saudaraku? Ketika kita udah percaya kepada Tuhan, fokus kita hanya kepada Tuhan. Kita lihat Tuhan, kita lihat waktu Tuhan, kita lihat kehendak Tuhan. Dan bagaimana Tuhan, betapa Tuhan tidak lalainya. Kalau rambut kepala kita jadi hitung. Ya, kalau Tuhan begitu menghargai kita, saya percaya saudaraku ya, Tuhan akan menepati janjinya sesuai dengan waktu yang Dia tentukan. Dan disinilah saudaraku ya, Roh Kudus yang akan menuntun kita. Kita terus menjadi pengikut Tuhan. Jangan sampai menyangkal Tuhan. Karena Roh Kudus ada di dalam kita semuanya. Untuk itu mari saudaraku, kita kembangkan iman kita dengan siapa? Dengan minta selalu tuntunan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus tuntun saya untuk mengerti. Roh Kudus tuntun saya untuk memahami. Roh Kudus tuntun saya. Elsada ini mau jadi apa? Roh Kudus tuntun saya, Bu Marta itu siapa? Roh Kudus tuntun saya. Apa yang saya terima? Dari Roh Kudus kita bisa belajar semua saudaraku ya. Dan mari saudaraku kita tekuni. Jangan sampai menyangkal Tuhan. Tapi mari kita mengikuti Tuhan dengan sebenar-benarnya. Setekun-tekunnya. Dan kita bisa mendapatkan kehidupan yang Tuhan janjikan. Kita renungkan firman ini saudaraku. Kita kerjakan sebaik-baiknya pertobatan kita. Kita lakukan sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya, semurni-murninya saudaraku. Sampai kita bisa melihat apa yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita. Mulai dari hidup kita sampai kepada gereja kita. Saya percaya saudaraku ya, Tuhan akan menunjukkan, memunculkan sebagai terang. Tuhan akan memunculkan sebagai berkat. Tuhan akan memunculkan sebagai pemenang. Tuhan akan memunculkan sebagai apa? Sebagai murid teladan. Saya percaya itu saudaraku ya, karena Tuhan kita
guru di atas segala guru. Mari saudaraku ya, kita terus ada di dalamnya. Jadi yang harus kita tahu di sini, ya seperti tadi saya sudah katakan, murid itu hanya apa? Mendengar. Ya, mendengar, belajar, lalu mempraktekannya. Itulah saudaraku, kita harus tahu. Dan saya percaya ketika kita pintar, kita berhasil, Tuhan akan memunculkan tepat pada waktunya. Pasti waktu terima rapot baru tunjukin, oh kita juara. Waktu terima rapot baru ditunjukin, oh kita berhasil. Itulah hasil belajar kita saudaraku ya. Jadi jangan kita melakukan yang di luar daripada Tuhan. Yaitu saudaraku, kita mau menutupi. Atau kita malu, atau kita takut. Tapi teruslah. Kita mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Teruslah. Supaya kita terus ada di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan kita itu benar. Dari mana kita tahu? Karena kita belajar. Inilah saudaraku ya firman Tuhan hari ini. Dan kita renungkan lebih lagi. Jadilah murid yang benar, mendengar yang benar. Dan juga mempraktekannya dengan benar. Bahwa Tuhan gak bisa ditutup-tutupin. Bahwa kebenaran gak bisa ditutup-tutupin. Kepintaran gak bisa, keberhasilan gak bisa ditutupin. Dan Tuhan menunjukkan ini kepada kita. Tuhan gak pernah lalai. Tuhan gak pernah salah. Ya, Tuhan menghitung rambut kita. Dan Roh Kudus akan menuntun kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku kita tutup firman Tuhan. Bapa kami bersyukur kepadamu. Ampunilah kami ya Tuhan. Dengan segala keterbatasan kami. Kalau mungkin kami juga masih banyak yang merasa malu, khawatir, takut. Karena keadaan kami. Karena hidup kami. Mari ya Tuhan. Engkau yang merombak semua itu Tuhan. Menjadi yang benar-benar murni di hadapan-Mu. Untuk itu biarlah Tuhan yang mendengarkan firman hari ini. Benar-benar bertekun lebih lagi Tuhan. Bahwa kami butuh Engkau, kami butuh kebenaran, kami butuh mendengarkan lebih lagi Tuhan. Supaya kami tidak salah hidup, tidak salah praktek. Dan kami sungguh mengikut Engkau, sungguh percaya kepadamu Tuhan. Tidak mengikut dunia, tidak takut, tidak malu kepada dunia ini. Tapi kami takut dan malu akan Engkau Tuhan. Sehingga kami benar-benar bisa menerima Roh-Mu untuk menuntun kami, menerima Roh-Mu untuk mengajar kami, menerima Roh-Mu Tuhan untuk menerima yang baik daripada-Mu ya Tuhan. Jangan biarkan kami salah menerima, jangan biarkan kami salah praktek, jangan biarkan kami salah dengar Tuhan. Tetapi Roh Kudus tuntun kami selalu untuk menjadi pendengar yang baik, untuk bisa menjadi pelaku yang baik, bahkan juga mempraktekannya dengan baik, dengan benar ya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kata kalimat firman ini benar-benar tinggal di hati kami, bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya, Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan tidak pernah tidak peduli, tapi Tuhan justru memperhatikan sampai yang kecil-kecil pun, bahkan yang tersembunyi pun Tuhan munculkan, yang kecil Tuhan hitung. Buatlah kami Tuhan percaya kepadamu dengan tidak takut, dengan tidak khawatir, dengan tidak jemu-jemu Tuhan. Terus mengikuti Engkau, terus bertekun, terus belajar, sampai Tuhan nyatakan kemenangan, sampai Tuhan nyatakan segala sesuatu yang Kau rencanakan bagi kami Tuhan, bagi hidup kami, bagi gereja kami. Untuk itu Tuhan, tentukanlah kami Tuhan yang berhasil, yang berkemenangan, yang akhirnya juara di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, sempurnakanlah firman-Mu dan genapilah di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terpujilah Allah Bapa di surga, Roh Kudus yang mengajar kami semua. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, saya akan menyampaikan beberapa info jemaat. Saudaraku, El Shaddai mengadakan ibadah setiap hari Jumat. Pada hari Jumat, Bapak Ibu Saudara dapat melakukan pujian penyembahan di rumah masing-masing pada pukul 12. Kemudian firman Tuhan akan disampaikan live pada pukul 13 melalui kanal YouTube GKRHI Jemaat El Shaddai. Pada hari Sabtu juga saudaraku kita mengadakan ibadah. Bapak Ibu Saudara dapat melakukan pujian penyembahan di rumah masing-masing pada pukul 11. Kemudian firman Tuhan akan disampaikan live pada pukul 12 melalui kanal YouTube GKRHI Jemaat El Shaddai. Pada hari Minggu saudaraku seperti hari ini kita akan bersama-sama memuji, menyembah dan mendengarkan firman Tuhan dimulai pada pukul 8 pagi melalui kanal YouTube GKRHI Jemaat El Shaddai. Kami juga mengundang bagi para orang tua yang memiliki anak di bawah umur 12 tahun. Setelah ibadah ini akan ada ibadah sekolah minggu yang akan dimulai pada pukul 10.30 pagi melalui Zoom. Untuk info lebih lanjut bisa cek Instagram @l.kids.
Buat anak-anak muda juga, setiap hari Sabtu GKRHI El Shaddai mengajak anak-anak muda untuk bisa bergabung dalam ibadah El Youth yang diadakan setiap hari Sabtu pada jam 5 sore. Ibadah ini juga dilakukan melalui Zoom. Untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu dapat melihat di Instagram @elyouth. Dan yang terakhir, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan, di layar kaca Bapak Ibu Saudara ada nomor rekening yang sudah tertulis, baik itu rekening buat dana penginjilan dan rekening atas nama Yayasan El Shaddai Jagakarsa. Bagi Bapak Ibu bisa mengirimkan dana melalui rekening yang ada. Inilah yang menjadi info jemaat yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Mari kita akan masuk dalam doa syafaat. Hari ini saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, kalau masih ada terus kesempatan bagi kami untuk kami bisa beribadah, untuk kami bisa bersekutu Bapa. Mari Tuhan Yesus, biarlah apa yang sudah kami lakukan ini, biarkan Roh-Mu terus mengerjakannya Bapa, biarkan Roh-Mu terus menuntun mengurapi, sehingga benar-benar Bapa, setiap ibadah yang kami boleh lakukan, yang boleh kami kerjakan ya Bapa, biarkan itu benar-benar menjadi satu kekuatan dalam hidup kami ya Bapa, karena kami benar-benar berjumpa dan bersekutu dengan-Mu. Mari Bapa, hamba mengundang kuasa-Mu bekerja. Engkau melawat setiap jemaat-Mu, siapapun yang bergabung beribadah melalui Tuhan Yesus kanal YouTube El Shaddai. Mari Bapa, Engkau memberkati setiap orang yang ikut bergabung. Biarkan pengurapan-Mu yang akan menuntun mengurapi lebih lagi, supaya benar-benar melalui pelayanan kami, melalui ibadah kami, banyak jiwa-jiwa juga yang boleh dilawat, yang boleh dituntun untuk bisa lebih lagi dekat kepada Tuhan, lebih lagi percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati ya Bapa seluruh pelayanan-pelayanan kami melalui gereja El Shaddai. Tuhan, Kau tuntun lebih lagi seluruh ibadah-ibadah yang ada juga Tuhan memberkati ya Bapa. Kami juga mendukung doa secara khusus juga kepada gembala sidang kami, hamba-Mu Ibu Pendeta Marta bersama Bapak Pendeta Brian. Biarkan pengurapan-Mu juga turun atas hamba-Mu ya Bapa, untuk terus bisa menggembalakan, untuk bisa menerima visi misi yang daripada-Mu. Tuhan, Kau topang hamba-Mu, biarlah kekuatan daripada-Mu, pengurapan-Mu turun yang memberikan Tuhan Yesus hikmat, memberikan tuntunan lebih lagi untuk bisa terus menerima yang daripada-Mu. Berikan kesehatan, kekuatan. Kalau hamba-Mu juga harus terus berjalan Bapa, biarlah kuasa-Mu yang menyertai, dan segala kekuatan iblis dalam bentuk apapun yang mau menghambat, yang mau menggagalkan, semuanya dipatahkan, dihancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu bersama dengan keluarga, tutup bungkus semua dengan kuasa darah kudus-Mu ya Bapa. Hamba juga taruhkan seluruh para pengerja-Mu yang bergabung di El Shaddai ya Bapa, seluruh para pengerja bersama dengan seluruh jemaat ya Bapa, dan seluruh keluarga besar kami. Biarkan semuanya ada dalam kuasa-Mu, dalam perlindungan-Mu. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan tuntun untuk tetap tekun, tetap setia beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati gereja kami ya Bapa, apapun yang dikerjakan biarlah Tuhan campur tangan lebih lagi. Kerinduan kami juga untuk tempat ibadah kami, Tuhan nyatakan terus kuasa-Mu, nyatakan mukjizat-Mu, nyatakan pertolongan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan semuanya kepada-Mu. Berkati gereja-gereja Tuhan yang ada di tengah-tengah bangsa ini untuk tetap setia, tetap tekun, tetap beribadah kepada-Mu. Hamba juga taruhkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah pengurapan-Mu yang turun atas bangsa kami ya Bapa, yang akan membebaskan, melepaskan, menyelamatkan Bapa. Kau berkati pemerintahan bangsa kami, beri hikmat untuk mengatur bangsa ini ya Bapa, supaya semuanya berjalan dengan baik dan seturut kehendak-Mu saja. Apapun yang mau mengacaukan bangsa kami, semua yang membuat tidak baik, kami mau ikat, kami mau tolak patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Buat vaksin di tengah-tengah bangsa ini juga Tuhan, hamba berdoa, biarlah Tuhan juga terus memberkati, Tuhan campur tangan, supaya benar-benar Bapa, semua yang harus divaksin semuanya bisa menerima vaksin di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun itu yang mau mengacaukan, baik itu pengadaannya, baik itu pelaksanaannya, semuanya dipatahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya kepada-Mu. Hamba berdoa buat setiap orang yang beribadah pagi hari ini, yang bergabung, apapun yang menjadi beban, pergumulan, masalah, Tuhan Kau tahu semuanya Bapa, yang ada di dalam hati Tuhan Yesus. Biarkan kuasa-Mu yang turun, sehingga apapun yang menjadi pokok-pokok doa itu, biarkan semuanya boleh ada di hadapan-Mu. Dan kami mau sepakat, kami mau imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya sudah diselesaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Hamba juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus buat setiap anak-anak-Mu juga yang memberikan persembahan. Biarlah Tuhan memberkati, menguduskan, sehingga apapun yang dipersembahkan ini semuanya boleh disampai di hadapan-Mu, boleh mempermuliakan nama-Mu. Berkati setiap usaha pekerjaan, buat berhasil, buat berkemenangan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur buat ibadah kami pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus yang menyempurnakan apapun yang kami sudah kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, kita terus lebih lagi ke dalam Tuhan.
Sepanjang ibadah kami Tuhan, kami sudah dididik, kami sudah diajari. Jangan biarkan kami lalai. Apa yang sudah kami dengar, biarkan kami terus tekuni. Apa yang sudah kami dengar, biarkan kami terus tindak lanjuti. Sehingga kami menjadi murid-Mu yang benar Tuhan. Yang sungguh-sungguh mempraktekannya dengan benar. Biarlah setiap yang mengikuti ibadah, yang sudah melayani, biarlah mendapatkan kasih-Mu dan berkenan di depan-Mu. Bahkan persembahan-persembahan yang dikerjakan anak-anak-Mu Tuhan, biarlah kiranya juga mendapatkan kasih-Mu dan berkenan di hadapan-Mu. Dari awal sampai selesai Tuhan, Engkau yang sudah memimpin kami. Dan kiranya kami mendapatkan Kau lebih lagi, sampai kami bisa mendapatkan hidup di bumi seperti di surga. Untuk itu Tuhan, kami mau bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, kita mengangkat tangan kita semuanya. Dan kita terima berkat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, perlindungan, pengurapan, penghiburan dari Roh Kudus yang membawa kita dalam kemenangan dan kemenangan, pengajaran dan pengajaran dalam kebenarannya. Di dalam nama Yesus terimalah berkat Tuhan dan katakan, amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agung, hanya Kau. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Selamat hari Minggu, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.